Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga pendidikan dan lembaga politik. Kita bahas dulu ya tentang lembaga pendidikan. Apa ya yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Terus kenapa ya banyak sekolah dibangun di negara kita? Nah, apa sih pentingnya sekolah dibangun? Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran serta peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah kenapa pemerintah kita banyak membangun gedung sekolah, karena disitulah untuk tempat melakukan proses pendidikan melalui guru dengan muridnya. Anak-anak, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Apa ya hubungannya lembaga keluarga dengan lembaga pendidikan? Ayo. Ya, betul. Lembaga pendidikan merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenal kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Sebagai agen sosialisasi dalam institusi sosial ini, lembaga pendidikan dibagi menjadi dua. Satu, lembaga formal. Sekolah yang menawarkan pendidikan dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dari SD, SMP, SMA, SMK, sampai level perguruan. Dua, pendidikan non-formal, seperti kursus keterampilan, kursus komputer, kursus bahasa. Lembaga pendidikan mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi manifest dan yang kedua, fungsi laten. Kita bahas dulu yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest dalam lembaga pendidikan, satu, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan, seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Dua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Tiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Empat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten dari lembaga pendidikan, yang pertama, mengurangi pengendalian sosial dari orang tua.
Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. 3. Memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Selanjutnya, lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, lembaga politik ini berkaitan dengan masalah bentuk negara, pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan atau power dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu negara. Kekuasaan atau power merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan itu. Power atau kekuasaan diperoleh melalui cara-cara 1. Kewibawaan lahiriah yang dimiliki oleh seseorang, atau yang sering disebut dengan kekuasaan karismatik. Contohnya, gaya bicara atau sikap yang dimiliki Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang dapat menarik perhatian dan memenangkan hati banyak orang. 2. Tradisi atau keturunan. Contohnya, putra seorang raja akan melanjutkan menggantikan kekuasaan ayahnya setelah raja tersebut wafat. Cara yang ketiga adalah pemberian secara formal. Contohnya, presiden yang diangkat oleh parlemen atau pilpres melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Apa ya fungsi lembaga politik itu? Iya, betul. Ada 4 fungsi lembaga politik itu. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Artinya, lembaga politik memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya. 2. Menjaga keamanan di luar atau external security. Artinya, lembaga politik berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain, baik melalui diplomasi ataupun dengan perang. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Artinya, lembaga politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat. 4. Mengatur proses politik. Artinya, lembaga politik mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam doktrin trias politika, menurut teorinya John Locke dan Montesquieu, lembaga kekuasaan negara terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif
adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga legislatif adalah badan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga yudikatif adalah badan yang mempunyai kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Anak-anak, Indonesia juga menganut paham trias politika. Lembaga politik di Indonesia terdiri dari 1. Lembaga eksekutif yang termasuk di dalamnya adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri Kabinetnya. 2. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 3. Lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial. Alhamdulillah, cukup sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, salam sehat selalu. Ingat, stay at home. Bye-bye, minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.